Dia mempersembahkan dirinya dalam rupa roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman surgawi yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menetapkan Ekaristi dan dimakan, serta perintah cinta kasih yang diadakan dengan membasuh kaki para rasulnya, yang maksudnya untuk menunjukkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan pada malam ini, kita memperingatinya dengan merayakan Ekaristi dan pembasuhan kaki pada 12 orang wakil umat. Setelah perayaan malam ini, diadakan pemindahan sakramen Maha Kudus dari gereja ke tempat penyimpanan dan dilanjutkan dengan tuburan, yaitu adorasi malam di hadapan sakramen Maha Kudus. Umat dimohon
menyelamatkan engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari dengan berhormat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus.
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau pernah membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dari aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi jika Aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah Aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat malam. Salam. Apa kabarnya? Sehat semua ya. Pertama-tama mau kita bersyukur pada malam hari ini kita diundang oleh Tuhan, dan saya senang ambil anak-anak kita. Sepertinya hampir 90% pakai baju warna putih ya. Semoga mereka putih suci ya, kudus ya, untuk hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Karena malam hari ini merupakan malam yang indah, malam yang spesial bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Apa karena kita pakai baju putih? Atau apakah karena kita melihat bunga-bunga yang semua warna putih di sini? Atau kita menyadari bahwa pada malam hari ini kita merayakan ulang tahun apa? Bisa? Ulang tahun apa? Ekaristi. Nah, karena pada malam hari ini atau pada malam penjamuan malam terakhir Yesus menetapkan Ekaristi, ya. Jadi kita merayakan sebetulnya ini yaitu ulang tahun Ekaristi, ya, salah satu sakramen yang ada di dalam gereja kita. Saudaraku yang terkasih, malam ini kita memasuki hari suci, 3 hari yang paling kudus dalam seluruh perjalanan iman kita, dan gereja memulainya dengan 2 peristiwa tanda. Yang pertama yaitu kita akan melihat dan mendengarkan juga bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya. Tindakan membasuh kaki merupakan teladan pelayanan, yaitu membasuh kaki sebagai simbol ketaatan dan pelayanan, di mana Yesus adalah bukan memilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan peristiwa kedua yang terkasih, yaitu Yesus menetapkan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir.
Bagian pertama yang kita dengarkan tadi membawa kita kembali ke malam yang bersejarah di Mesir. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menyembelih anak domba, memercikkan darahnya pada tiang-tiang pintu dan makannya dalam keadaan siap berangkat. Itu adalah malam Paskah pertama, malam pembebasan dari perbudakan Mesir. Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi menceritakan sesuatu yang mengejutkan kita. Di tengah zaman itu Yesus yang adalah Guru dan Tuhan bangkit, menandalkan jubahnya, mengambil kain dan berlutut membasuh kaki para muridnya satu persatu. Di zaman itu tindakan membasuh kaki adalah pekerjaan hamba yang paling rendah. Bahkan murid pun tidak diwajibkan untuk membasuh kaki gurunya. Namun Yesus supaya dia berkasih melakukannya seperti diungkapkan dalam ini yang kita dengarkan tadi. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang mau melayani, bukan kasih yang memerintah. Ia yang memiliki kuasa memilih untuk berlutut. Inilah wajah Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang menguasai, tetapi Allah yang merendahkan dirinya demi manusia. Luar biasa ya. Dia adalah Tuhan yang adalah Guru mau mengambil tindakan seperti hamba yang rendah, ya, dengan membasuh kaki para muridnya. Bahkan kaki itu kan bagian yang paling kotor ya, di bagian tubuh kita kan, itu kan benar-benar. Karena dia berada di bawah, berjalan, atau berulang segala macam. Dan itulah yang dilakukan Yesus sebagai simbol sebuah pelayanan dan kerendahan hati. Setelah aku yang terkasih, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada para murid merupakan tanda perincian dan pengampunan. Ketika Petrus menolak Yesus berkata kepadanya, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Seperti yang diungkapkan dalam Injil tadi. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk menjadi teladan, tetapi untuk memberikan kita membersihkan kita dari segala dosa dan ketidaklayakan kita. Lebih jauh lagi bahwa melalui tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya, ia hendak memberikan perintah baru kepada kita, kepada para muridnya. Sama seperti aku telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kaki. Dan ini bukan sekedar sebuah ritual atau tradisi belaka, melainkan tindakan basuh kaki yang diteladankan oleh Yesus merupakan gaya hidup murid-murid Yesus, yaitu gaya hidup yang mengutamakan sikap kerendahan hati, rela melayani dan mencintai sesama tanpa syarat. Dalam bacaan kedua kita melihatkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus meneruskan kepada kita apa yang dia sendiri terima dari Tuhan, bahwa pada malam sebelum dia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkan dan memberikannya kepada para muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian pula dengan piala, inilah darahku, darah perjanjian baru." Dengan kata-kata itu, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Yesus menetapkan Ekaristi bukan sekadar upacara kenangan, melainkan kehadirannya yang nyata dan hidup di antara kita. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bukan sekedar mengingat peristiwa 2006 tahun yang lalu, tetapi kita menghadirkan kembali pengorbanannya. Kita bersatu dengan tubuhnya dan darahnya, dan kita mewartakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Bapak yang terkasih, Ekaristi adalah jantung gereja dan merupakan puncak dari perayaan ibadat. Disinilah Kristus sungguh-sungguh hadir dalam sabdanya, dalam diri umat yang berkumpul, dan terutama dalam roti dan anggur yang telah dikuduskannya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih sebagai saudara, pada malam hari ini gereja mengundang kita semua untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah aku membasuh kaki sesamaku? Artinya, sudahkah aku rela merendahkan diri? Sudahkah aku melayani pasanganku, orang tuaku, anak-anakku, tetangga-tetanggaku, bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih? Sudahkah aku merawat bumi rumah kita bersama dengan tidak merusak alam, membuang sampah sembarangan, tidak menyisakan dan membuang makanan yang merupakan tanda rahmat Tuhan untuk kita? Atau apakah kita tidak sungguh-sungguh telah hemat energi dengan misalnya mematikan lampu, mematikan air, ataupun AC, ya, ruangan yang tidak terpakai atau kita tinggalkan? Oleh karena itu, mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah aku sungguh-sungguh yang mencintai dan menghargai Ekaristi? Dan apa tanda-tanda kalau kita telah mencintai Ekaristi itu sendiri? Kristus nyata hadir dalam porsi kudus yang kita terima. Apakah dengan menyambutnya apakah kita menyambutnya dengan hati yang bersih, dengan iman yang hidup, dengan syukur yang tulus? Saudaraku, liturgi adalah undangan pribadi dari Yesus kepada setiap kita untuk masuk lebih dalam ke dalam kasih-Nya, untuk menjadi seperti Dia, hamba bagi semua hadiah, bagi semua. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, ingatlah bahwa Ia yang meluput membasuh kaki para murid-Nya kini hadir dalam telapak tangan kita, dan kita diajak untuk menerima Dia dan juga setia menjadikan diri kita hidup sesuai dengan apa yang kehendaknya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua, marilah kita semakin mencintai Ekaristi, meluangkan waktu, ya, tenaga kita untuk memberikan ruang supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk setia dan taat dalam perayaan Ekaristi, di mana Tuhan hadir, yang bukan hanya bersabda, tetapi Tuhan yang juga hadir memberikan dirinya sebagai makanan rohani bagi kita. Demikian, hostia dan agung yang kita terima dalam perayaan juga hendaknya semakin memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sebagai Kristen sejati yang hidup dalam kerendahan hati, kemampuan dan kerelaan untuk melayani. Itulah gambaran dari Yesus. Kita sungguh-sungguh diajak supaya kasih itu harus berbuah kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Iman kita yang kuat dan teguh dalam kehidupan kita, saling mencintai, mengasihi, melayani, dan memperhatikan satu dengan yang lain di antara kita. Dengan demikian kita layak disebut sebagai murid Yesus kalau kita mau untuk hidup dalam kasih dan juga pelayanan. Semoga demikian. Amin.
Semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon bagi orang-orang yang menderita. Semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon bagi kita di sekitar altar ini. Semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Bagi yang terkasih yang mengundang kita semua, kita hening sejenak, mari kita panjatkan doa pribadi kita. Secara khusus kita berdoa untuk diri kita masing-masing, anggota keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, anggota komunitas kita, atau orang-orang lain yang membutuhkan doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengamal kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Suri Karisti bagi persilahan.
Oh Tuhan aku yang terkasih, supaya persembahan dan persembahan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang melakukan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef pemulanya, para rasulmu yang kudus, dan para mantrimu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-hambamu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Baik, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Sambil bernyanyi.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-sama. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Ingatlah anak berubah Allah. Ingatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
bersifat pribadi antara batin kita dengan Tuhan. Kita mau menemani Tuhan Yesus Kristus di awal penderitaannya. Ketika Ia berada di Taman Getsemani, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Marilah kita turut meresapi betapa sedih hati Tuhan kita, dan untuk itu kita berjaga bersamanya. Marilah kita hening sejenak. Kita mau mempersiapkan hati jiwa kita bersama Tuhan Yesus. Marilah kita awali dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 557. 557, Allah yang bersama. Allah yang bersama di terserah, memandang kita apa lainnya. Pandanglah rasa tidak benar, ku percaya hanya yang aku dengar. Seluruh sabda hari ku terdalam, sungguh tak bertolak kebenarannya. Yesus yang bersama, ku memandangmu. Siapa yang matiin? Ya Tuhan, penuhi kerinduanku. Semua sih. Ku memandang Dia yang senyatanya. Bahagia ku lihat Dikau mulia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus yang terima kasih, kami datang dan berjaga menanti saat-saat terakhir kehidupanmu di dunia ini. Kami turut merasakan kegelisahan dalam melaksanakan kehendak Bapa-Mu. Kami pun mengalami kegelisahan dalam menjalani kehidupan kami. Namun kami selalu mengharapkan penuh kepadamu dan percaya bahwa Engkau senantiasa memberi kami ketenangan dan kekuatan. Marilah berdoa bersama. Yesus menyelamat kami. Kami bersyukur atas kehadiran di dunia ini demi keselamatan seluruh umat manusia. Engkau telah Tuhan.
kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang suka merusak alam, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Perilaku-perilaku kita yang kurang bertanggung jawab terhadap ciptaan lainnya. Kita bawa beban-beban hidup kita. Kita datang kepada Yesus untuk bertobat dan membawa komitmen kita untuk mau berkomitmen menjaga dan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Mari kita hening. Marilah kita mengarahkan hati kepada Allah, Sang Pencipta yang hadir dalam setiap ciptaan. Bagi gereja, agar semakin menjadi saksi kasih Allah bagi seluruh ciptaan, marilah kita mohon. Tuhan, pulihkanlah bumi dan hati kami. Bagi para pemimpin dunia, agar mengambil keputusan yang berani dan tepat untuk melindungi lingkungan kita, marilah kita mohon. Tuhan, pulihkanlah bumi dan hati kami. Bagi mereka yang menjadi korban bencana ekologis, agar memperoleh penghiburan dan pemulihan, marilah kita mohon. Tuhan, pulihkanlah bumi dan hati kami. Bagi kita semua, agar mampu hidup sederhana dan bertanggung jawab terhadap alam sekitar, marilah kita mohon. Tuhan, pulihkanlah bumi dan hati kami. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Mengadakan dari puji syukur nomor 501. Nomor 501 bait 5 dan 6. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Surut sudah hukum Allah,
marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga kita agar kita tetap setia berjaga bersama Kristus dan seluruh ciptaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, ibadat kuburan kita sudah selesai. Marilah kita melaksanakan niat pertobatan untuk merawat bumi rumah kita bersama agar terwujud kesejahteraan bagi semua. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita menemani Yesus di sini. Kita bisa secara berkelompok, berkomunitas, atau keluarga-keluarga menemani Yesus. Mungkin bisa satu kelompok setengah jam atau 1 jam secara bergantian sampai nanti jam 12